Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandri Abudu. Saya akan mempresentasikan tugas media pembelajaran geografi sebagai penumpang ujian akhir semester. Kita mulai dari pemateri yang pertama, yaitu pengertian siklus hidrologi. Siklus hidrologi atau disebut siklus air adalah serangkaian tahapan yang dilalui air dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer. Ini sangat sederhana. Siklus hidrologi merupakan siklus yang berlangsung secara terus-menerus yang mengakibatkan air di bumi selalu bergerak. Apa saja tahapan siklus hidrologi? Yang pertama, evaporasi, ada transpirasi, lalu sublimasi, kondensasi, presipitasi, runoff, dan infiltrasi. Evaporasi adalah proses air berubah dari padat menjadi gas atau uap air di atmosfer. Air berpindah dari permukaan menuju atmosfer melalui evaporasi. Sekitar 99% berasal dari lautan dan 10% dari perairan darat dan vegetasi. Angin memindahkan air mengelilingi bumi, memengaruhi kelembaban udara. Sebagian air menguap sebagai gas di luar awan dan penguapan lebih intens dengan suhu hangat. Hal ini biasa kita lihat di mana penguapan terkuat terjadi di daerah Khatulistiwa. Transpirasi adalah proses penguapan air ke atmosfer dan dari daun batang tanaman. Tanaman menyerap air dari tanah dengan akar. Sebagai contoh, tanaman jagung memiliki akar 2,5 meter, sementara beberapa tanaman gurung memiliki akar yang memanjang sampai 20 meter ke dalam tanah. Tanaman memompa air dari tanah untuk memberikan nutrisi ke daun. Proses memompa didorong oleh penguapan air melalui pori-pori kecil yang disebut stomata yang ditemukan daun-daun. Selanjutnya, sublimasi adalah merupakan perubahan wujud dari padat ke gas mencair terlebih dahulu, misalnya es yang menguap tanpa mencair terlebih dahulu. Proses evaporasi ini terjadi pada salju dan es. Berikut kondensasi adalah perubahan air dari bentuk uap air ke dalam air cair. Kondensasi umumnya terjadi pada saat suhu udara hangat, dingin, dan kehilangan kemampuan udara air. Akibatnya uap air yang berlebih mengembun membentuk awan. Gerakan ke atas menghasilkan awan dapat diproduksi oleh konveksi udara yang tidak stabil. Konvergensi siklon udara terangkat di bagian depan dan pengangkatan daerah topografi tinggi seperti gunung. Presipitasi adalah air yang dikeluarkan dalam bentuk hujan beku, hujan es, atau salju. Presipitasi merupakan mekanisme utama untuk mengangkut air atmosfer ke permukaan bumi dalam bentuk curah hujan. Runoff, ketika hujan turun, tetesan air pertama hujan dicegat oleh tajuk tanaman, daun, dan batang. Hal ini biasa disebut sebagai simpanan intersepsi. Jika hujan berlangsung terus, air hujan mencapai permukaan tanah dan meresap ke dalam tanah sampai mencapai tahap tingkat curah hujan yang melebihi kapasitas infiltrasi tanah. Setelah itu terjadi genangan air permukaan tanah mengisi siklon atau depresi lain
yang kemudian menghasilkan air lintasan permukaan runoff. Infiltrasi adalah aliran air ke dalam tanah melalui pori-pori tanah di permukaan tanah. Di dalam tanah, air mengalir dalam arah natural menuju mata danau dan sungai atau secara vertikal yang dikenal sebagai evaporasi air tanah. Gerak air melalui pori-pori tanah dipengaruhi oleh gaya gravitasi dan gaya kapiler. Gaya gravitasi menyebabkan aliran menuju ke tempat yang lebih rendah, sedangkan gaya kapiler menyebabkan aliran air menuju ke segala arah. Air gaya kapiler selalu menuju daerah basah ke kering. Tanah kering mempunyai gaya yang lebih besar dibandingkan dengan tanah basah. Gaya tersebut berkurang disebabkan bertambahnya kelembaban tanah. Gaya kapiler bekerja lebih kuat pada tanah. Selain itu, gaya kapiler bekerja lebih kuat pada tanah dengan butiran halus seperti lempung dibandingkan dengan butiran kasar seperti pasir. Nah, proses siklus hidrologi ini selama proses berlangsungnya, yaitu perjalanan air dari permukaan laut ke atmosfer, kemudian ke permukaan tanah, dan kembali ke laut yang tidak pernah berhenti. Air tersebut akan tertahan sementara di sungai, danau, dan dalam tanah sehingga dapat dimanfaatkan oleh manusia dan makhluk lainnya. Dalam siklus hidrologi, energi panas matahari dan faktor-faktor iklim lainnya, proses evaporasi pada permukaan vegetasi dan tanah di laut atau badan-badan air lainnya. Uap air sebagai hasil proses evaporasi akan terbawa oleh angin melintasi daratan yang bergunung maupun datar, dan apabila keadaan atmosfer memungkinkan, sebagian uap air akan terkondensasi sebagai air hujan sebelum mencapai permukaan tanah. Air hujan tersebut akan tertahan tajuk vegetasi. Sebagian air tersebut akan disimpan di tajuk atau daun selama proses pembasahan tajuk, dan sebagian lagi akan jatuh di atas permukaan tanah melalui selak-selak daun atau mengalir ke bawah batang pohon. Sebagian air hujan tidak pernah sampai permukaan tanah, melainkan terevaporasi kembali ke atmosfer, tajuk, dan batang selama dan setelah berlangsungnya hujan. Air hujan dapat mencapai permukaan tanah setelah bagian akan teresap dalam tanah, sedangkan air hujan yang tidak teresap dalam tanah akan terampung sementara dalam cingkungan-cingkungan permukaan tanah untuk kemudian mengalir di atas permukaan tanah ke tempat lebih rendah yang kita sebut dengan runoff, kemudian masuk sungai. Air infiltrasi akan tertahan dalam tanah oleh gaya kapiler dan selanjutnya akan membutuhkan kelembaban tanah, dan apabila tingkat kelembaban air tanah telah cukup jauh, maka air hujan yang baru masuk tanah akan bergerak secara bilateral atau horizontal untuk selanjutnya akan pada tempat tertentu akan keluar lagi pada permukaan tanah dan akhirnya mengalir sungai. Ya, mungkin itu saja hasil presentasi dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf.
Allahumma afiq illa aqmam tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.